semuanya, kembali lagi di channel Anak Gembala. Hari ini Anak Gembala akan melanjutkan lagi untuk merangkum jalan cerita serial Mahabharata episode 94. Namun sebelum kita lanjut, kembali saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dan mohon tekan tombol like-nya juga agar Anak Gembala semakin semangat update video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita masih berada di hutan ilusi, di mana Bima sangat terkejut saat dua orang raksasa mengabarkan kalau dirinya akan menikah dengan Hidimbi besok setelah fajar. Tidak suka dengan itu, membuat Bima mengajak ibu dan saudara-saudaranya untuk segera pergi dari hutan ilusi, dan kemudian berlalu pergi dengan wajah tidak sukanya. Ayo ibu, kakak, ayo pergi. Hidimbi yang sudah ada di belakang Bima tampak begitu kecewa dan sedih karena itu berarti penolakan oleh Bima terhadap dirinya. Melihat reaksi Bima membuat sang raksasa bingung apakah mereka membuat kesalahan. Namun Yudhistira menjelaskan kalau mereka datang ke hutan ini hanya untuk perjalanan dan tidak punya keinginan sama sekali untuk berkuasa. Kenapa Raja Rekodara semarah itu? Apa kami berbuat kesalahan? Kami kebetulan ada di tempat ini saat dalam perjalanan. Kami tidak ada keinginan datang ke sini untuk berkuasa. Mendengar jawaban Yudhistira membuat raksasa menganggap kalau Pandawa telah mempermainkan tradisi mereka dan menyuruh Yudhistira untuk segera mencari jalan keluarnya. Lalu kenapa kalian bunuh raja kami? Kalian tidak berhak mempermainkan tradisi kami. Kalian juga yang harus memberikan kami solusinya. Seorang diri Hidimbi tampak menangis. Namun tak lama kemudian datang Ibu Kunti menghampirinya. Kunti berusaha menghibur Hidimbi, namun Hidimbi tetap memohon untuk diizinkan menjadi menantunya. Kunti tampak bingung karena tidak mungkin manusia bisa menikah dengan raksasa dan mendoakan Hidimbi agar mendapatkan raksasa lain yang tepat dan berharap Hidimbi melupakan Bima. Pernikahan dari manusia dan raksasa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Hidimbi, akan jauh lebih baik kalau kau melupakan anakku. Namun Hidimbi terus memohon agar melihat cinta yang tulus dari hatinya. Cobalah mengerti cintaku. Ibu Kunti kembali dibuat bingung. Terlebih Hidimbi berjanji hanya akan menjadi istri Bima untuk sementara waktu. Paling tidak sampai anak pertama mereka lahir dan menggantikan Bima sebagai raja. Seperti pengemis, Hidimbi bersujud memohon pada Ibu Kunti. Untuk sementara saja, sampai anak pertama kami lahir. Aku berjanji padamu, kau pasti punya kebaikan untuk diberikan pada seorang pengemis. Melihat ketulusan cinta dari Hidimbi dan mendengar janji yang Hidimbi ucapkan, akhirnya Ibu Kunti pun memberikan restunya. Seorang menantuku tidak pernah boleh mengemis. Mendengar perkataan Ibu Kunti, seulas senyum menghiasi wajah Hidimbi karena sangat bahagia. Di pagi harinya, pernikahan Bima dan Hidimbi pun dilaksanakan. Wajah Hidimbi tampak begitu senang, bahkan Bima yang awalnya marah pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ibu Kunti dan anaknya yang lain pun ikut berbahagia untuk Bima. Meskipun belum mendapatkan doa dari kakek mereka Bisma, namun tidak mengurangi kebahagiaan mereka, karena ini adalah pernikahan pertama keturunan bangsa Kuru. Ini adalah pernikahan pertama dari dinasti Kuru. Andai kita bisa dapatkan doa dari kakek. Pernikahan ini pun sempat diragukan oleh Sadewa. Namun kakaknya Yudhistira meyakinkan adik-adiknya itu. Tapi pernikahan ini, apakah benar? Keputusan ibu selalu benar, Sadewa. Pernikahan Bima dan Hidimbi berjalan dengan proses sesuai dengan tradisi raksasa. Semua pun terlihat tampak berbahagia. Di Hastinapura, utusan dari kerajaan Pancala menghadap Raja Dhritarashtra. Sang utusan pun menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Yang mulia, Raja Pancala telah mengirimu sebuah hadiah yang mulia. Tahu kalau utusan itu hanya membawa hadiah dari tanah, Dursasana tertawa dengan gaya sombongnya. Namun saat dia memeriksa wadah tersebut, Dursasana tampak begitu kesakitan. Bukannya membawa wadah dari emas, dia hanya mengirim yang dari tanah. Akhirnya sang utusan pun menjelaskan apa yang ada dalam wadah itu dan memberikan sebuah surat. Hanya wadah dari tanah yang bisa menahan api yang mulia. Ada sebuah surat untukmu. Duryudana menerima undangan itu, dan saat dibuka, Duryudana merasa bingung karena melihat undangan yang kosong. Tidak ada tulisan di dalamnya, ayah.
Namun dengan bijaksana, Perdana Menteri Widura memberitahu cara untuk bisa membaca undangan itu, yakni dengan menggunakan api yang ada di dalam wadah tanah tadi. Pegang kertas ini di atas api wadah itu. Setelah kata demi kata terlihat di kertas, Perdana Menteri pun membacakan undangan yang mengabarkan swayamwara untuk Putri Drupadi dari Pancala. Sebuah swayamwara untuk Tuan Putri dari Pancala Drupadi akan dilakukan segera. Melihat caranya yang sedikit berbeda, membuat Raja Drestarasta bingung dan bertanya apa maksudnya mengirimkan undangan dengan cara seperti itu. Apa maksudnya mengirim undangan seperti itu, Widura? Utusan Pancala menjelaskan kalau ini semua dikarenakan Putri Drupadi yang terlahir dari api, dan mengabarkan jika ada pangeran mahkota yang pantas di Hastinapura, maka boleh datang untuk mengikuti swayamwara. Tuan putri kami itu lahir dari api yang mulia. Bila ada pangeran mahkota yang pantas, maka dia diundang bagian dalam kontes ini. Mendengar penjelasan dari sang utusan Pancala, segera membuat Duryudana marah dan menganggap undangan itu adalah penghinaan untuk Hastinapura. Itu sebuah undangan atau hinaan, Ayah. Itu semua disebabkan karena kosongnya posisi putra mahkota saat ini. Namun seketika Sangkuni ambil suara dan memprovokasi Duryudana dan sang raja. Adalah undangan dan juga sebuah. Aku adalah pewaris. Tapi keponakanku, kau belum dinyatakan sebagai pangeran mahkota. Mendengar perkataan Sangkuni, sang raja pun membenarkan dan tanpa beban segera mengambil keputusan untuk menobatkan anaknya menjadi pangeran mahkota. Setelah mendengar pesan ini, aku bisa nyatakan kau sebagai pangeran mahkota, anakku. Semua tampak begitu senang, terlebih Duryudana, Sangkuni, Dursasana, dan Raja Anggakarna. Namun tidak dengan Perdana Menteri Widura. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa usaha Perdana Menteri dan pamannya Bisma setelah tahu Duryudana akan menggantikan Yudhistira? Penasaran? Tunggu kelanjutannya di episode 95. Kalau teman-teman suka dengan video ini, maka tekan tombol like-nya. Dan mohon isi juga kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan salam anak gembala.